Adapun pembahasannya yang pertama, pengertian wahyu, ciri-ciri Islam sebagai agama wahyu, maksud dari Islam sebagai agama wahyu, bagaimana epistemologi wahyu, dan yang terakhir, bentuk-bentuk wahyu. Kata wahyu berasal dari bahasa Arab yaitu al-wahyu yang artinya suara, api, dan kecepatan. Al-wahyu diartikan juga sebagai bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Dalam wacana keislaman, al-wahyu lebih diartikan sebagai pemberitahuan, risalah, dan ajaran Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Dalam kata wahyu mengandung arti penyampaian sabda atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang menjadi pilihannya untuk diteruskan kepada umat Islam sebagai pegangan ataupun panduan hidupnya. Adapun penjelasan ataupun istilah mengenai wahyu di beberapa kitab suci Al-Quran. Pertama, terdapat pada surah An-Nisa ayat 163. Wahyu dalam artian yaitu firman yang disampaikan kepada nabi dan rasulnya yang berupa risalah atau kitab suci Al-Quran. 2. Dalam surah Al-A'raf, wahyu dalam artian firman pemberitahuan Allah kepada nabi dan rasulnya untuk mengantisipasi dan tantangan tugasnya. Selanjutnya, ciri-ciri Islam sebagai agama wahyu. Islam sebagai agama wahyu memiliki ciri-ciri yaitu: yang pertama, berkembang secara revolusi dan diwahyukan Tuhan. Kedua, disampaikan melalui utusan Allah. Ketiga, ajaran ketuhanannya monoteisme mutlak atau tauhid. Keempat, memiliki kitab suci berupa wahyu yang bersih dari campur tangan manusia. Kelima, ajaran prinsipnya tetap atau ajaran tauhid dari waktu ke waktu. C. Maksud dari Islam sebagai agama wahyu. Islam sebagai agama wahyu maksudnya semua ajarannya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang merupakan wahyu. Allah menurunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Agama dari segi sumbernya bisa dikelompokkan menjadi agama budaya dan agama samawi. Agama budaya adalah agama yang bersumber dari akal atau pemikiran manusia. Sedangkan agama samawi sering disebut juga sebagai agama langit, agama profetis, yaitu agama yang berasal dari wahyu Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. D. Bagaimana epistemologi wahyu? Dalam epistemologi Islam, wahyu atau Al-Quran secara khusus mempunyai kedudukan paling tinggi di antara saluran-saluran yang lainnya, di mana ia bersumber langsung dari Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Benar, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan lafaz dan maknanya untuk menjadi petunjuk dan pedoman bagi umatnya. Selanjutnya, ia kemudian ditransfer dan ditransmisikan dari generasi ke generasi hingga akhir zaman, yang mencerminkan dan menjadikannya sebagai sebuah otoritas. Pembahasan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk wahyu. Ibnu Qayyim menyatakan ada 7 bentuk wahyu, yaitu: pertama, mimpi yang benar. Kedua, bisikan yang disampaikan malaikat ke hati Rasulullah SAW. Ketiga, malaikat datang pada beliau dengan wajah manusia. Keempat, beliau mendengar suara keras seperti rantai yang digesekkan di batu. Kelima, beliau melihat malaikat dalam bentuk asli. Lalu malaikat itu menyampaikan wahyu sesuai yang Allah perintahkan. Keenam, wahyu yang Allah sebutkan ketika beliau berada di atas langit yang ketujuh. Beliau mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Ketujuh, Allah berbicara langsung dengan Nabi SAW tanpa perantara, sebagaimana Allah berbicara langsung dengan Musa tanpa perantara. Kejadian ini disebut dalam hadis Isra Mi'raj. Jadi dapat disimpulkan bahwa wahyu adalah penyampaian sabda atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang menjadi pilihannya untuk diteruskan kepada umat Islam sebagai pegangan ataupun panduan hidupnya. Adapun ciri-ciri Islam dikatakan sebagai agama wahyu, yaitu berkembang secara revolusi atau diwahyukan Tuhan, disampaikan melalui utusan Allah, ajaran ketuhanannya monoteisme mutlak atau ajaran tauhid, memiliki kitab suci berupa wahyu yang bersih dari campur tangan manusia,
dan ajaran prinsipnya tetap atau ajaran tauhid dari waktu ke waktu. Yang dimaksud Islam sebagai agama wahyu adalah semua ajarannya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Dan epistemologi wahyu sejatinya bersifat intuitif, termasuk wahyu yang diterima oleh para rasul. Hanya saja ia tidak didapat dengan usaha tertentu. Ia mutlak pemberian dan anugerah dari Allah. Maka disinilah letak perbedaan antara wahyu dan ilham. Islam adalah satu-satunya agama samawi atau wahyu yang bersumber dari Allah, zat yang paling benar dan mengetahui kebenaran. Islam sebagai agama wahyu telah diturunkan oleh Allah kepada umatnya melalui nabi dan rasulnya dari sejak Nabi Adam sampai nabi terakhir, yaitu nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.